Sebetulnya begini, sebetulnya menjadi anggota dewan itu bukan sesuatu hal yang bim salah bim begitu saja kan begitu. Jadi kalau stigma miring yang dilakukan katakanlah pemikiran dari masyarakat sebagian lah katakan tentang dewan, tidak hanya jabatan anggota dewan, Mas. Jabatan-jabatan apapun pastilah ada yang suka, ada yang seneng kan gitu. Iya. Apalagi kaitannya dengan jabatan-jabatan politik, bupati, wali kota, presiden dan lain sebagainya itu kan jabatan politik. Ya biasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, masih dalam rangka situasi pelaporan atau pengawasan hasil kerja alat kelengkapan DPRD Kota Probolinggo. Berikut bersama saya Bapak Mukhlas Kurniawan, Sarjana Hukum. Bapak, apa kabar Pak? Kabar alhamdulillah baik. Masih semangat Pak? Oh iya, ya betul. Pak, ini sekarang di DPRD sendiri. Oh ya maaf pemirsa, ini Bapak Mukhlas ini selaku Ketua Komisi 2, Pak. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo. Yeah. Pak, sekarang dalam rangka apa ini Pak? Lagi agak nyantai atau lagi dalam apa gitu? Kebetulan baru saja kami mengadakan rapat internal Komisi 2, jam 8.30, jam setengah 9. Terus jam 9-nya kita lanjutkan untuk sidak inspeksi mendadak di mana di bedak dekatnya TWSL. Di sana karena memang tugas fungsi kami di Komisi 2 berkaitan dengan mitra kami adalah Diskoperindak, termasuk PKL dan lain sebagainya. Setelah dari sana kita beranjak juga sidak di Perum Kopian karena memang ada pengaduan masyarakat di sana berkaitan dengan tanah Fasum yang ditempati oleh PKL, sehingga kami langsung setelah dari TWSL menuju ke Kopian. Ke Kopian. Iya. Oh, dalam rangka bersama teman-teman menanggapi dari masyarakat. Dari masyarakat langsung kita menanggapi, turun langsung, kita ingin tahu secara jelas dan pasti di lapangan seperti apa. Dan kami didampingi oleh ada OPD terkait, ada dari Diskoperindak, ada DKUPP dan juga lurah di daerah Kopian tersebut. Ya. Baik. Pak, luar biasa ini Pak. Kemarin sempat kita bincang-bincang sama Pak Jalal, Ketua Komisi 1. Kemudian saya baca aura semangatnya kok nggak jauh beda ya Pak ya? Oh gitu. Mohon maaf ini dari sisi usia, sisi usia Pak Jalal jauh senior kita kan, jauh senior kita. Kemudian saya lihat jenengan sudah keliling kemana-mana, sudah berjalan-jalan kemana-mana dari pagi tadi. Iya betul. Kok masih seger sih Pak? Rahasianya apa Pak? Yang penting kita semangat, kita lakukan aktivitas kita dengan apa adanya. Dengan apa adanya? Iya, dengan apa adanya, jangan terlalu dibuat persoalan dan pikiran. Yang penting kita lakukan apa yang menjadi tugas fungsi kami di DPRD, kita lakukan. Ini luar biasa ini. Boleh kita menggali lebih dalam Pak? Sebenarnya Pak, tugas Komisi 2 di DPRD Kota Probolinggo itu apa sih Pak? Sebetulnya kalau di Komisi 2 itu membidangi masalah perekonomian, perbankan juga. Karena mitra kerja itu selain DKUPP ada Dinas Pertanian, terus ada Dinas Perhubungan, terus bank-bank yang dari Kota Probolinggo juga menjadi salah satu mitra dari kami, dan juga keuangan mitra kita, BKAD, termasuk aset yang ada di pemerintah kota itu juga masuk dalam bidang kami di Komisi 2. Iya, betul. Termasuk anggarannya juga masuk di komisi kita. Oke. Apa ini berbicara tentang pertanahan nih Pak? Tentang pertanahan. Ini negara kita kan, kita ngomong secara negara nih Pak ya. Negara kita dulu sangat terkenal sekali dengan pabrik-pabrik gula, Pak. Pabrik-pabrik gula warisan zaman Belanda. Dan masih kita sering temui beberapa warisan pembangunan itu, terutama tentang rel gitu, rel, lori. Dan secara aturan menurut catatan media, ketika jalan bekas lori itu kan bisa diajukan menjadi aset Pemkot, toh Pak. Bisa seperti itu. Itu benar apa enggak sih Pak? Seperti itu. Makanya begini, itu memang harus ditarik dulu. Betul enggak aset lori, bekas lori kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
itu juga harus ada suatu kajian juga, Mas. Makanya kajian itu juga harus dikonsultasikan dengan bagian hukum. Nah, kalau memang itu katakanlah bisa untuk kita dapatkan, bisalah, artinya bisa dimasukkan dalam aset kota. Contoh ada beberapa yang sudah masuk dalam aset kota, yang jalan tembus di Gus Dur itu kan juga sebetulnya kan bisa gitu loh. Makanya tergantung komunikasi. Nah, kalau Komisi 2 kaitannya dengan asetnya. Tapi kalau masalah kaitan dengan kebijakan hukumnya ada di Komisi 1. Ada di Komisi 1. Jadi kalau nanti katakanlah pembebasan dengan lahan atau contoh aset ini harus sama-sama dilibatkan. Artinya nanti bisa komunikasinya atau pembahasannya antara Komisi 1 dengan Komisi 2 gabungan, katakanlah pembahasan itu, dan nanti juga melibatkan dari satker terkait. Satker terkait itu bisa dari bagian aset, PU, bagian hukum, pertanahan secara otomatis itu. Untuk situasi di Probolinggo sendiri, Pak, menurut pengamatan jenengan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo, ini sejak 2019 nggih? Iya, ya saya. 2019. Iya, saya periode kedua yang sekarang ini. Yang kedua. Yang kedua. Menurut pengamatan jenengan selaku salah satu generasi muda Probolinggo juga. Kan masih muda toh, Pak? Ya, muda, masih 42. Muda, Alhamdulillah. Kalau yang katakanlah yang bicara itu yang lebih tua dari saya. Kalau yang lebih muda dari saya kan otomatis kan yang sudah sama kita. Kita sepakat nih ya. Sepakat ya, kita masih muda ya. Karena teman-teman rata-rata protes kalau saya bilang saya masih generasi muda. Oh gitu. Iya, nggak mau dikatakan tua berarti. Kita muda semangatnya, Pak. Dari sisi usia, lah kita boleh masuk usia menjelang senja gitu. Tapi semangat kita lagi usia produktif kan, Pak? Ya, betul. Ini selaku salah satu generasi muda di Kota Probolinggo dan kebetulan jenengan mengemban amanah yang demikian indah ini di Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo. Perkembangannya terutama satu nih, pengusaha-pengusaha Probolinggo yang notabene pengusaha-pengusaha kecil mungkin. Kemudian animo masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, pengertian masyarakat tentang hukum, Pak, terutama ya. Jadi tidak serta-merta kadang-kadang kita bikin ini ngomong di kota lain nih, Pak. Ngomong di kota lain nih. Nggak enak kalau kita ngomong sebutkan kotanya ngomong kota lain. Terus tiba-tiba berusaha bikin suatu lembaga usaha saenake dhewe gitu loh, Pak. Saenake dhewe tanpa memperhatikan hukum-hukum adat, hukum-hukum negara, hukum-hukum atau undang-undang yang sudah disepakati sama pemerintah setempat gitu kan. Kadang-kadang bisa seperti itu. Itu tuh menurut Bapak di Probolinggo sendiri seperti apa, Pak? Begini, sebetulnya kalau kita berangkat dari sisi yang sampai tanyakan yang pertama kaitannya dengan masalah industri, itu kan kaitannya dengan perekonomian. Lah, sebetulnya dengan pasca pandemi yang kemarin itu kan luar biasa, betul. Jadi sangat drastis sekali grafik penurunan kaitannya dengan masalah animo masyarakat kaitannya dengan masalah perekonomian. Dan sekarang ini sudah merangkak. Nah, ini pun tidak menjadi tugas dari pemerintah saja, tapi anggota dewan juga ikut terlibat. Artinya juga karena ini kaitannya dengan masalah kemaslahatan umat untuk masyarakat, maka juga adanya sebuah kolaborasi yang memang betul-betul intens antara pemerintah dengan anggota dewan. Itu yang pertama. Kalau masalah kebijakan hukum, sebetulnya begini. Di pemerintah kita itu sebetulnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dari landasan konstitusional kita, dari undang-undang sampai kepada yang terendah, kepada peraturan daerah yang kita buat dengan antara DPRD dengan wali kota, itu kan sebetulnya acuannya untuk memberikan ketertiban, ketertiban masyarakat. Lah, aturan-aturan yang berlaku yang dibuat oleh kita itu dianggap sangat percuma sekali kalau tanpa sosialisasi. Nah, masyarakat itu pun kan sebetulnya kan harus tahu produk aturan, produk hukum yang kita buat, contohnya di tingkat bawah antara dewan dengan eksekutif, dengan pemerintah daerah. Itu seharusnya selesai dengan itu harus secepatnya membuat peraturan wali kota atau peraturan bupati atau peraturan wali kota di bawahnya. Setelah itu
baru nanti disosialisasikan. Jangan sampai masyarakat itu kita sudah membuat perda seperti ini, peraturan daerah yang banyak sedemikian rupa untuk kemaslahatan masyarakat, masyarakatnya tidak tahu. Makanya ini perlu sosialisasi di tingkat paling bawah. Entah itu RT RW, kalau itu kaitannya dengan masalah perekonomian, ekonomi produktif, itu mungkin juga pengusaha-pengusaha atau PKL-PKL, itu juga harus diberi pemahaman juga kaitannya dengan peraturan daerah yang sudah berlaku, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oke. Pak, dari kacamata media nih, pemerintahan yang ada di Kota Probolinggo sekarang itu perbandingannya dengan yang dahulu-dahulu, ini sekarang boleh dibilang istilahnya anak-anak muda sekarang asik. Ini istilahnya anak-anak muda sekarang asik gitu. Terus kalau yang dulu itu seolah-olah kita tetap mengacu pada semua masyarakat satu, inginnya PNS. Oke, saya juga kepingin Pak jadi PNS. Ya. Terus yang kedua, masyarakat enggan untuk berdikari sendiri, menciptakan lapangan pekerjaan. Dari kacamata kami sebagai media, ini di masyarakat sekarang luar biasa pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Kemudian juga ketika ditilik dari aturan-aturan dan perundang-undangan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, yang otomatis itu kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, ini sangat mewadahi mereka sebenarnya. Cuman satu nih Pak, pandangan masyarakat tentang anggota dewan itu masih miring. Nah ini saya sendiri selaku insan media, saya juga sebagai masyarakat Kota Probolinggo, saya ada cemburunya nih Pak. Saya cemburu, maksudnya cemburu gini, kalau untuk urusan keseharian kita sama-sama kurang tidur. Ya, betul. Jadi ketika seorang anggota dewan dibilang, duh, amit nih Pak ya, permisi ya, duh nyaman loh, di mana nolok Pak, janjin do remah. Jadi gimana Pak menyikapi hal-hal semacam itu? Sebetulnya begini, sebetulnya menjadi anggota dewan itu bukan sesuatu hal yang salah bim begitu saja kan begitu. Artinya begini, kita harus berdikari yang disampaikan oleh jenengan tadi. Jadi sebetulnya seperti contoh saya sebetulnya memang sebelum jadi anggota dewan memang sudah aktif di kegiatan kemasyarakatan gitu loh. Sehingga pada waktu ini kan memperjuangkan aspirasi masyarakat itu tidak hanya di ranah langsung masuk di lembaga DPRD. Nah, sebelumnya kita sudah mungkin berdedikasi di kegiatan-kegiatan yang memang di luar pemerintahan, kan begitu. Ada di organisasi-organisasi. Lah, lebih enaknya sebetulnya kita masuk ke anggota dewan itu bukan masalah apa. Karena di sana kita mempunyai hak dan policy atau kebijakan akhirnya. Peraturan daerah yang dibuat itu melalui anggota dewan dengan eksekutif. Sehingga begitulah, pada saat kita juga akan katakanlah untuk mengesahkan suatu peraturan perundang-undangan, kita juga menggali aspirasi dari masyarakat. Uji publik namanya. Kita mengundang masyarakat, stakeholder yang ada, para pemuda. Nah, kita gali aspirasinya. Kita membuat aturan perundang-undangan seperti ini, peraturan daerah seperti ini. Isinya tentang ini. Ada enggak masukan? Lah, setelah itu katakanlah dari beberapa referensi dan masukan dari stakeholder yang ada di masyarakat Kota Probolinggo terutama kita ambil, baru nanti kita tuangkan di dalam katakanlah draft rancangan peraturan daerahnya. Baru setelah itu kita akan berkoordinasi, berkomunikasi, membahas itu dengan pemerintah daerah. Baru nanti disahkan. Inilah gunanya. Jadi kalau stigma miring yang dilakukan, katakanlah pemikiran dari masyarakat sebagian lah katakan tentang dewan, ya biasalah, kan begitu. Tidak hanya jabatan anggota dewan, Mas. Jadi jabatan-jabatan apapun pastilah. Ada yang suka, ada yang seneng, kan gitu. Iya, pasti. Apalagi kaitannya dengan jabatan-jabatan politik. Jabatan politik itu tidak hanya anggota dewan, entah bupati, wali kota, presiden, dan lain sebagainya, itu kan jabatan politik. Ya biasalah. Ada yang berpikiran baik, lurus, ada yang berpikiran miring dan bengkok, kan begitu. Ya. Ini cara ngatur waktunya jenengan untuk
keluarga, Ya. kemudian untuk di pekerjaan, kemudian untuk selain memikirkan ini sebagai anggota dewan, kita tidak hanya di belakang meja. Saya tahu anggota dewan tidak hanya di belakang meja. Makanya ketika ada obrolan-obrolan miring, saya agak sakit hati. Iya. Ya sebetulnya begini Mas, jadi konsekuensi kalau kita masuk di gedung legislatif, di gedung dewan, itu harus kita memang betul-betul sudah ekstra, sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Iya betul, berarti karena dewan itu pekerjaannya bukan hanya pagi sampai siang, malam pun gitu, kadang-kadang sampai jam 1 sampai jam 2 malam kita bahas masalah APBD. Gitu lah. Paginya dan siangnya kadang-kadang ada aspirasi, ada tamu, dan perlu ada yang ditindaklanjuti. Secara otomatis kita tidak hanya menerima informasi dan masukan saja, keluhan dari masyarakat. Seperti tadi saya dari keluhan yang kemarin yang disampaikan baru kita langsung turun langsung ke lapangan. Sehingga kita juga akan melihat dan menilai betul enggak apa yang disampaikan masyarakat. Ada protes nggak Pak ketika sidak? Oh iyalah pas ya. Bukan hanya protes ya, di sana sidak itu kan biasanya ada, kita juga menggali aspirasi, kebenaran dari informasi yang disampaikan kepada kami. Nah, setelah kita ke lapangan, pasti ada keluhan di masyarakat. Seperti contoh tadi saya ke teman-teman PKL di sana kan banyak lah aspirasinya. Pak, kalau bisa ini juga harus kita diberi semacam etalase untuk supaya ini diperindah dan lain sebagainya. Bantuan, iya. Nanti kita tindak lanjuti. Contoh, ini ternyata pagarnya kurang dicat, kan? Ini perlu sehingga inspeksi mendadak pun kita turun ke lapangan kan kita membuktikan bahwa oh benar. Satu, yang kedua, oh ternyata ini yang harus diperbaiki, kan begitu. Dan tidak serta merta apapun keluhan masyarakat itu langsung kita ambil. Enggak, betul. Tetap yang namanya DPR, yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat, itu tetap harus ada mekanisme lanjutan. Harus objektif, Mas. Jadi masyarakat jangan serta-merta, saya minta ini, saya minta ini. Iya. Seperti itu minta juga, seperti itu pun juga harus kita lihat juga dari sisi aturannya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Betul. Jangan sampai nanti senjata makan tuan. Pada saat kita seperti ini, ternyata senjatanya makan ke kita, gitu loh. Menjadi persoalan hukum di belakang harinya. Kadang-kadang sebagai anggota dewan, kadang-kadang ketika kita berlaku baik, akan ada mayoritas obrolan netizen sekarang luar biasa. Oh iya, dengan adanya media ini sangat begitu. Iya. Gitu. Jadi ketika ada obrolan, bahkan media sendiri ketika media berkolaborasi dengan anggota dewan, secara kita berpolinggo, ya mak iya. Ada loh Pak. Iya. Ada loh Pak. Gitu. Tapi yang penting kita profesional dengan tugas kita masing-masing. Yang penting tetap itu. Legowo, iya. Karena bagaimanapun juga kita memperjuangkan aspirasi rakyat yang itu tentunya untuk kemajuan bangsa, terutama khususnya di kota ini sendiri, ini aja sendiri gitu kan. Yang kalau kita tidak bisa pulih lebih cepat, bangkit lebih kuatnya juga akan agak kesusahan. Ya, yang penting yang pertama kita juga saling bisa menghormati dan menghargai profesi kita masing-masing, kan begitu. Itu yang terpenting. Terus kita saling juga menerima apa yang menjadi masukan. Kuncinya seperti itu. Ketika sidang internal ini. Nah, perlu nggak sih Pak gontok-gontokan sampai ngotot, bahkan sampai harus gebrak-gebrak meja gitu? Ya, itu improvisasi sebetulnya. Sebetulnya. Ya, walaupun bagaimanapun yang disampaikan jenengan bahwa kadang-kadang emosi itu kan juga bisa tidak terkendali, kan begitu. Jadi pemirsa, dimanapun Anda berada, ini satu catatan ya, anggota dewan dari kacamata kami sebagai media, kalau kita sebagai media sudah sering menemukan adanya gontok-gontokan dan segala macam dalam rangka memperjuangkan nasib kita sendiri. Jadi DPR tetap kerja loh. DPR tetap kerja. Iya, kadang-kadang begini, kita sudah masukan dari masyarakat, baru nanti kita melakukan rapat dengar pendapat dengan OPD, dengan pemerintah, kan begitu. Ada aspirasi dalam satu sisi bahwa apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu kita tampung, kita perjuangkan, kan begitu. Dan sebetulnya yang kita perjuangkan aspirasi masyarakat itu sudah sesuai dengan koridor hukum, dengan aturan. Dan ini perlu untuk dilaksanakan. Janji-janji pemerintah ternyata, iya Pak, nanti kita akan tampung ini dan kita akan lakukan. Ternyata periode berikutnya, 1 tahun ternyata tidak dilaksanakan. Ini kan juga membawa secara tidak langsung emosi bagi kita.
kita juga dikejar oleh masyarakat. Loh Pak, kan gimana ini kan begitu. Jadi bahwa ini masing-masing elemen, Iya. masing-masing elemen dalam pemerintahan ini semua Iya. bekerja dan, Iya. dan tidak seperti yang nampak di layar Iya. kaca. Tapi yang penting bahwa antara pemerintah daerah itu dengan DPRD itu adalah satu kesatuan masuk dalam pemerintahan daerah. Sinergi. Iya, sinergitas. Ya saling menerima dan saling memberi. Ya, jadi dalam hal ini kami mau menyampaikan ke masyarakat, khususnya masyarakat kota dan kabupaten ya, karena jangkauan kita di kabupaten juga, di Kabupaten Probolinggo. Perbedaan itu perlu, gontok-gontokan itu ayo, tapi jangan untuk menjadi perpecahan. Betul. Jadi gontok-gontokan dalam rangka persatuan, kan seperti itu Pak. Tapi kalau memang bisa tidak seperti itu, ya kita lakukan dengan yang santun, dengan baik. Iya. Karena begini, sebetulnya di Dewan pun juga kita juga sudah ada ruang lingkup tersendiri dan ada aturan-aturan tersendiri, sehingga apa yang kita lakukan, kita perbuat, ada tata tertib di anggota dewan. Jadi di sana otomatis ada batasan-batasan tertentu yang harus kita lakukan. Pelanggaran. Iya, disanksi. Iya, di sana ada badan kehormatan kan begitu. Luar biasa bincang-bincang kita dengan Pak Muklas. Pak, ini terakhir nih Pak. Planning ke depan Pak, planning yang sudah sama teman-teman di Komisi 2 direncanakan, mungkin sudah diobrolin di internal, planningnya untuk Kota Probolinggo sendiri. Yang pertama, sesuai dengan mitra kerja saya, karena memang bidangnya adalah masalah pertanian dan juga masalah perekonomian, itu kami ingin, sebetulnya sudah kami sampaikan juga dengan teman-teman pemerintah bahwa ingin mengembalikan ikon pemerintah Kota Probolinggo, ikon kota. Mangga dan anggur. Ya kan? Biasa. Kalau mangganya kan tidak usah kita lihat kan, di mana-mana sudah ada. Cuma anggur ya. Anggur ini yang menjadi inisiatif kami sebetulnya di Komisi 2, titik fokus kami bahwa kita ingin mempopulerkan kembali anggur Kota ini. Mangga dan anggur. Kota Mangga dan anggur. Jadi dengan apa? Dari sisi kandungan tanah sendiri, Pak, itu gimana, Pak? Sebetulnya tidak ada persoalan, tidak ada persoalan. Buleleng itu Bali, itu dulu belajarnya di sini, Mas. Ya. Belajarnya ke sini. Ya. Saya pernah baca. Tapi sekarang kita yang menjadi narasumber di sini agak punah kan begitu, agak habis. Malah buleleng yang bagus. Itulah. Kita mau cari anggur, Pak. Dan sekarang kita Komisi 2 ingin menggalakkan itu. Kalau bisa setiap rumah dulu itu kan pasti ada anggurnya, seperti dengan pohon mangga kan. Nah, sekarang kita galakkan melalui pertanian, Pak Camat, Pak Lurah dan RT RW, silakan siapa yang akan ditanami pohon anggur akan difasilitasi. Ya, sudah ada bibit gratis, difasilitasi oleh teman-teman pertanian. Itu melalui juga hasil kolaborasi pemikiran dengan kita, dengan komisi. Anggurnya lagi nih, Pak. Anggurnya lagi. Dulu Probolinggo itu ada dua varietas utama. Yang satu anggur khas Probolinggo yang hitam, yang rasanya manis kecut. Nah, itu. Kemudian ada lagi anggur hibrida yang pernah saya kenal sendiri, anggur hibrida. Ini anggur yang mana Pak nanti yang diinikan? Makanya begini, tekstur tadi yang disampaikan tanah itu juga mempengaruhi. Lah ini tidak lepas nanti ada pendampingan, Mas. Ada pendampingan dari pemerintah, gitu loh. Sehingga varietas apa yang akan akan kita kembangkan dulu yang ada di Kota Probolinggo. Karena secara perkembangan Probolinggo sudah beda loh Pak ya. Iya. Sekarang sudah banyak. Makanya ini kan produksi. Otomatis limbahnya juga mungkin berpengaruh. Makanya nanti ini perlu juga katakanlah orang yang betul-betul ahli yang bisa mendampingi. Jadi Dinas Pertanian kami harapkan sudah menyediakan, insya Allah sudah menyediakan itu sehingga ada ruang konsultasi juga. Dan kami menginginkan juga dari pihak pemerintah juga bisa ngecek secara langsung nanti di lapangan, nanti ditanam berapa minggu, berapa bulan juga harus dilihat. Maunya kita gitu, seperti itu. Mudah-mudahan masyarakat juga semangat. Iya, kami harapkan seperti itu. Jadi kita bisa mengembalikan ikon kita juga menambah income kan begitu sebetulnya. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Muklas Kurniawan Sarjana Hukum selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo. Tetap semangat, tetap optimis, kita pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.